Bab 101, Orang Gila. Dengan kata-kata terakhirnya, telapak tangan menyemburkan kabut 3 warna. Dalam sekejap, itu berputar di sekelilingnya seperti tornado, menutupi wujudnya. Zuo Fan tertawa dingin di dalam. Orang-orang dari Pilking Hall fokus pada latihan racun dan, seperti Mary Woods, yang fokus pada kecepatan, tubuh mereka tidak marah sama sekali. Tubuh mereka lemah. Dan untuk menutupinya, dia bersembunyi di balik kabut pada jarak yang aman. Sayang sekali trikmu tidak akan berhasil padaku. Matanya berkilat dan Zuo Fan menyerbu, berencana meremas-remas leher Pang itu dalam satu gerakan. Tapi dia berhenti segera setelah itu, saat dia melihat kabut. Dia menyadari sesuatu. Sial, ini jebakan. Dia datang ke sini untuk membalas dendam untuk Xiao Dandan, tetapi kenyataannya, dia telah didorong untuk datang ke sini dan menyelidikiku. Jika tidak, orang-orang bangunan bunga melayang akan datang untuk menyelesaikan masalah murid mereka. Mengapa mereka membiarkan anak ini mencuri perhatian? Zuo Fan menarik napas dan matanya kembali ke tampilan yang biasanya tenang dan penuh perhitungan. Pengawas Iris tidak jelas tentang siapa saya dan menipu anak ini untuk menguji saya. Saya dapat berasumsi bahwa ada beberapa ahli surga yang mendalam yang sudah menonton. Bukan rencana yang buruk. Zuo Fan tertawa dingin di dalam saat dia mundur, tidak lagi memiliki keinginan untuk membunuh di matanya. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak boleh menang apapun yang terjadi. Hahaha, Pang, bukankah kamu sombong dengan kecepatanmu? Ayo, suara egois Yan Fu datang dari dalam kabut. Zuo Fan menepuk dagunya dengan senyum tipis. Hahaha, pikir aku bodoh. Anda keluar jika Anda berani. Saya tidak percaya Anda akan tinggal di sana seumur hidup. Saat kamu kehabisan Yuan Qi, aku akan menempatkanmu di tempatmu. Sayangnya kamu keliru jika berpikir Rainbow Cloud Palm hanya digunakan untuk pertahanan. Saya akan membiarkan Anda mengalami seni bela diri yang sempurna. Suara mendesing. 3 sulur kabut bergerak dari tornado, seperti tangan, mengejar Zuo Fan, kecepatannya tidak kalah dari miliknya. Zuo Fan merunduk dan menghindari celah serangan. Tapi sulur tiba-tiba berbalik dan datang dari punggungnya. Hahaha, sekarang kamu lihat, Pang. Rainbow Cloud Palm Pilking Hall tidak hanya untuk pertahanan. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu akan tetap mati. Yan Fu tertawa terbahak-bahak sementara Zuo Fan mengelak dengan jijik. Pengguna racun kuat dan lemah pada saat bersamaan. Sebelum racunnya dihilangkan, penggunanya tidak akan terkalahkan. Tapi setelah itu, dia adalah orang terlemah yang pernah ada. Dia bahkan lebih lemah dari seorang kultivator pada tahap yang sama. Di antara 10 kaisar kuno, tidak ada yang mengandalkan racun sebagai jalan utama mereka. Pilking Hall sangat macet karena teknik ini karena tidak ada orang yang bisa melawannya. Begitu aku berurusan dengan teknik telapak tanganmu, Pilking Hall akan dikeluarkan dari 7 rumah. Lihat bagaimana Anda akan menangis saat itu. Untuk saat ini, aku akan bertahan. Zuo Fan menggertakkan giginya. Tapi kebisuannya hanya berhasil memperkuat sikap angkuh Yan Fu, mengira dia takut. Pang, jangan mengira kamu bisa main-main dengan 7 rumah bangsawan hanya karena kamu sedikit lebih kuat dari rata-rata. Anda mungkin tidak peduli dengan yang lain tetapi, izinkan saya memberitahu Anda, ketika memprovokasi Pilking Hall, yang akan Anda terima hanyalah kematian. Persetan, kapan aku pergi dan melakukan itu? Bukankah kamu sengaja memilihku? Terengah-engah, Zuo Fan mengepalkan tinjunya. Pang ini terlalu menggurui. Saya mungkin memalsukan kekalahan, tetapi tidak sebelum saya membiarkan dia merasakan sedikit. Mendengar hal ini, Zuo Fan berhenti berlari, seolah lelah. Yan Fu sangat senang,
mengirimkan sulur kabut beracun berwarna merah, kuning, dan hijau tepat untuknya. Tapi Zuo Fan menyipitkan mata dan dengan ledakan keras, dia menyerbu melalui 3 sulur racun dan masuk ke dalam kabut seperti peluru artileri. Yan Fu dapat meramalkan apa yang Zuo Fan rencanakan dan menjadi terkejut. Dia bersiap untuk menyingkir. Tapi dia terlambat bereaksi dan Zuo Fan sudah ada di hadapannya, tangannya mencengkeram lehernya. Bajingan, jika racun begitu hebat, kalau begitu, kau dan aku akan mati bersama. Racun meresap ke dalam tubuhnya dan wajah Zuo Fan berganti-ganti antara merah, kuning dan hijau. Mulut dan hidungnya berdarah terus-menerus, tapi dia tidak peduli, menendang dada Yan Fu. Tulang retak dengan suara renyah dan Yan Fu meludahkan darah. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak percaya ada seorang pria yang tidak takut racun dan menyerang dengan tekad seperti itu. Kebanyakan orang akan ragu-ragu menghadapi kabut racun. Tapi siapa yang tahu Zuo Fan sebagai pengecualian? Metodenya adalah tekad yang kuat, memilih kematian untuk mereka berdua. Apakah Yan Fu akan menemui ajalnya? Orang gila, kamu benar-benar gila. Yan Fu histeris menyaksikan darah hitam mengalir bebas dari wajah Zuo Fan. Sambil menyeringai, mata Zuo Fan berkilat dengan tatapan gila. Hehehe, aku gila. Karena aku akan mati, aku akan menjatuhkanmu terlebih dahulu dan membalaskan dendamku. Zuo Fan menendang dada Yan Fu 3 kali lagi, mematahkan semua tulang rusuknya. Yan Fu sangat ingin menangis karena semua rasa sakit. Tapi ini baru permulaan. Sebelum dia bisa mengeluarkan suara, Zuo Fan meraih tengkoraknya dan menamparnya belasan kali. Suara tajam bergema di jalan saat gigi Yan Fu terlempar dengan setiap tamparan. Matanya basah tetapi tidak memiliki energi bahkan untuk menangis. Rasa sakit yang luar biasa menusuk ke dalam hatinya dan yang bisa dia lakukan hanyalah merintih. Xiao Dandan dan saudara-saudara Dong yang keluar dari kedai menatap dengan kaget. Xiao Dandan bahkan menutup mulutnya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kenyataannya, luka Yan Fu dangkal, hampir tidak cukup untuk membunuhnya. Sementara Zuo Fan memiliki racun yang mengalir melalui dirinya dan nyawanya merembes keluar dari tubuhnya dengan cepat. Tidak akan lama sebelum dia menyerah dan mati. Namun, dari interaksi keduanya, sepertinya Zuo Fan adalah pemenang dan melakukan pukulan mematikan yang berat, sementara Yan Fu mirip dengan pecundang yang bersujud untuk pengampunan. Ini tidak mungkin. Xiao Dandan menyaksikan dengan perasaan campur aduk saat Zuo Fan semakin dekat dengan kematian namun lebih kuat dari sebelumnya. Dia jelas sekarat namun di saat-saat terakhirnya, dia adalah yang terkuat di dunia. Dia tidak pernah melihat pria seperti ini, tidak sekalipun. Hatinya tiba-tiba diselimuti penyesalan, sebenarnya berharap Zuo Fan akan terus hidup. Namun, dia jelas bahwa setelah diracuni oleh Pilking Hall, tidak ada yang bisa bertahan, termasuk 7 rumah lainnya. Ini adalah teror yang ditanamkan oleh Pilking Hall. Hehehe, bukankah kamu mengatakan seni bela diri Pilking Hall kamu sempurna? Bukankah kamu ingin membunuhku? Kita berdua akan turun hari ini, dan yang tersisa hanyalah melihat siapa yang akan mati lebih cepat. Zuo Fan menarik rambut Yan Fu, tubuhnya gemetar karena racun mencapai organnya. Dia tidak punya banyak waktu, namun senyumnya sama gilanya seperti sebelumnya, membanting Yan Fu ke tanah. Bahkan jika Yan Fu selamat dari cobaan ini, itu akan meninggalkan bekas luka permanen. Berhenti. Angin kencang membuat Zuo Fan terbang saat seorang lansia berjubah hijau melayang ke Yan Fu. Dia memberinya pil, memeriksa lukanya lalu menghela nafas. Matanya yang beracun kemudian mengarah ke Zuo Fan, berkilauan dengan niat membunuh. 1000 meter keluar, di gedung tinggi, berdiri 2 sosok.
Yang satu setengah baya dengan kumis terbelah, yang lainnya adalah lansia berambut merah. Keduanya menyaksikan Zuo Fan sambil menghela nafas. Mereka mengatakan bahwa beberapa sangat keras kepala sehingga mereka tidak dapat melihat bahwa mereka akan mati. Tindakan putus asa dan bunuh diri anak ini adalah kutukan Pilking Hall. Jika sisa rumah melakukan hal yang sama, akankah Vicious Pilking berani merajalela lagi? Tetua kelima tertawa meratap, karakter anak ini adalah sesuatu yang aku suka. Mengangguk, Lin Zitian berkata, sekarang aku tahu mengapa Tian Yu kalah. Akan menjadi keajaiban jika dia menang saat bertemu orang gila seperti itu, yang juga sangat kuat. Saat menghadapi lawan yang tak terkalahkan, seseorang tidak boleh membuat musuh darinya atau hasilnya akan menghancurkan. Pikiran pertama kebanyakan orang adalah lari untuk menyelamatkan hidup mereka, dan pada saat mereka bereaksi, itu sudah terlambat. Inilah mengapa Pilking Hall masih diliputi ketakutan. Tetua kelima mengangguk dan terbang pergi, meninggalkan kata-katanya, sayang sekali. Dengan tubuh kuat pria ini, di bawah bimbinganku, masa depannya akan cerah. Dengan racun Pilking Hall di dalam dirinya, itu hancur. Tetua kelima, Lin Zitian berteriak dari belakang, bukankah dia, Zuo Fan? Terkejut, tetua kelima menoleh untuk melihatnya dan menggelengkan kepalanya. Zuo Fan sama berbahayanya dengan rubah, licik seperti serigala, berbahaya seperti ular, dan biadab seperti harimau. Anak ini tidak hanya tidak mirip dengannya, dia juga berotot dan tidak punya otak. Bahkan jika mereka berdua tidak takut mati, mereka sama sekali berbeda. Lin Zitian, dengarkan baik-baik. Zuo Fan 100 kali lebih mengerikan. Matanya menggigil, tetua kelima menghilang. Lin Zitian dibiarkan dengan ekspresi keras. Penatua kelima lembah neraka adalah pilar lembah neraka yang terkuat. Kata-katanya pasti nyata bahkan jika dia takut pada anak itu. Bab 102, Getah Giok Body. Kakak Song. Dong Xiaowan berteriak saat dia menyaksikan Zuo Fan pingsan. Dia ingin pergi kepadanya tetapi Dong Tianba menarik tangannya. Dong Tianba sedang memperhatikan sesepuh berbaju hijau dengan wajah serius. Zuo Fan menurunkan Yan Fu ke keadaan seperti itu dan membantunya hanya akan menimbulkan kemarahan tetua. Itu mungkin tidak benar, tetapi selama Anda lolos dari pertemuan dengan 7 rumah hidup-hidup, yang lainnya hanyalah detail. Hei, Dara, jaga muridku. Vicious Pilking menoleh ke Xiao Dandan, matanya berkedip hijau. Dia menggigil ketakutan saat dia menunjuk dirinya sendiri, maksudmu aku? Potong omong kosong itu. Murid saya berakhir seperti ini demi Anda. Siapa lagi yang harus menjaganya kalau bukan kamu? Yan Song berbicara dengan cara yang tidak tercela. Xiao Dandan terpaksa menurut meskipun keinginannya. Tubuh hancur Yang Fu menimbulkan rasa jijik yang tak ada habisnya dalam dirinya. Siapa yang menyuruhnya menjulurkan kepalanya untukku? Bukan saya. Dia menyeretku ke sini untuk mengacaukan Song Yu dan sekarang dia terluka. Aku harus menjaganya. Mengambil kebenciannya, Yan Song berbicara dengan nada mengancam. Wens, muridku terluka demi kamu dan kamu hanya akan mengabaikannya. Menggigil, Xiao Dandan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tidak, aku tidak akan berani. Sebaiknya kau. Murid saya menyukai Anda sehingga Anda sebaiknya tidak mengecewakannya atau saya akan membuat Anda memohon pelepasan kematian yang manis. Mendengus, Yan Song meninggalkan muridnya yang berharga dalam perawatan Xiao Dandan lalu berjalan ke Zuo Fan. Yang terakhir ada di tanah. Sepertinya berhenti bernapas, tetapi pikirannya bekerja keras memperhatikan semua yang terjadi. Juga, dia tidak diracuni seperti yang dia pimpin. Dia baru saja membatalkan 3 racun Yang Fu dengan menggunakan seni transformasi iblis dan melakukan tindakan ini untuk menipu orang banyak.
Merasakan niat membunuh telanjang Yan Song di setiap langkah, tinju Zuo Fan mengencang. Aku sudah diracun sampai mati dan senior sepertimu masih ingin menyelesaikan pekerjaan. Jika dorongan datang untuk mendorong, satu-satunya pilihan adalah untuk mengungkapkan identitas aslinya. Meskipun memiliki tubuh harta karun iblis kelas 5, serangan habis-habisan dari ahli surga yang mendalam akan meninggalkannya dengan luka yang berat. Paling tidak, organ dalamnya akan rusak. Zuo Fan siap untuk bereaksi pada saat itu juga dan menjatuhkan vicious pilking yang tak tertahankan. Tiba-tiba, cahaya berderak di sepanjang cincin gunturnya membuatnya terkejut. Orang itu tidak mungkin ada di sini, kan? Namun tawa yang akrab bergema ketika seseorang melintas 100 meter dari Zuo Fan. Hahaha. Dan di sini saya pikir vicious pilking yang agung dan agung itu luar biasa, sementara sebaliknya, dia senang memilih yang lemah. Itu tidak lain adalah Xie Tian yang dari Sword Marquise Abode, orang yang menjalani hidup dan mati bersama Zuo Fan. Di sebelahnya adalah tetua yang sama dari sebelumnya, tetua ke-8 Jian Suifeng. Sial, kamu memilih waktu yang tepat untuk muncul. Zuo Fan gembira, menyelundupkan cincin guntur ke cincin penyimpanan lain sementara tidak ada yang melihat. Cahaya yang berderak menghilang tetapi Xie Tian yang tidak peduli, karena dia terus menatap Yan Song dengan arogan. Tuep, apakah kamu ikut campur dalam urusanku? Yan Song menjentikkan matanya ke arahnya, meledak dalam niat membunuh. Jian Suifeng meletakkan tangannya di bahu Xie Tianyang. Tianyang, ini bukan urusan kami. Tetua ke-8, kota bunga melayang bukanlah wilayah Pilking Hall, mengapa kita harus takut padanya? Xie Tianyang menyeringai, menjulurkan dagunya. Jian Suifeng menggelengkan kepalanya. Sejak pertempuran Blue Expanse City antara Yu Guiqi dan Zuo Fan, Xie Tianyang telah menjadi orang yang sibuk. Dia hanya tidak bisa berdiri dan menonton ketidakadilan bermain di hadapannya. Keunikan ini tidak seburuk itu, tetapi juga tidak ada gunanya. Penatua tidak menghentikannya dalam kasus normal. Tapi saat ini, dia sudah bertindak terlalu jauh. Untuk berani ikut campur dalam urusan 7 rumah, ini telah membuat para tetua Sword Marquise Abode panik. Dia tidak bisa membayangkan konsekuensinya. Zuo Fan itu sendirian-sendirian, mengacaukan siapapun yang melintasinya sesuai keinginannya. Tapi Tianyang mewakili Sword Marquise Abode. Apa yang diajarkan para tetua kepadanya? Selain itu, apakah dia harus melawan vicious pilking dari mereka semua? Jian Suifeng tersenyum sedih saat dia meminta maaf sebagai pengganti Xie Tianyang. Hahaha. Tetua Yan Song, saya tetua ke-8 Sword Marquise Abode, Jian Suifeng. Tolong jangan pedulikan kata-kata seorang pemuda yang bodoh. Tidak heran dia berani bertindak begitu lancang. Dia dari Sword Marquise Abode. Mata Yan Song melayang ke keduanya lalu menggelengkan kepalanya pada Zuo Fan yang terengah-engah. Terserah. Aku akan membiarkan Sword Marquise Abode memiliki yang ini dan tidak akan menghukum bajingan ini sendiri. Dia menghirup racun muridku dan tidak akan hidup lama. Yan Song menekankan kata murid, menunjukkan fakta bahwa muridnya adalah orang yang akan membunuh anak ini. Itu adalah pesan kepada mereka, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Aku tidak memilih yang lemah. Jadi jangan mulai menyebarkan desas-desus palsu dan merusak namaku, Sword Marquise Abode. Jian Suifeng mengerti maksud tersembunyinya dan mengangguk. Hahaha, tetua Yan Song memiliki murid yang baik. Bagaimana orang biasa bisa menjadi tandingannya? Bocah ini berani mengacaukannya sehingga kematian adalah yang pantas dia terima. Yan Fu mengangguk puas, setidaknya kamu bijaksana. Dia kemudian melintas di depan Xiao Dandan dan membawa dia dan muridnya pergi. Muridnya menang, tetapi itu adalah kemenangan yang menyedihkan. Jika dia berlama-lama lagi,
Sword Marquise Abode mungkin mengetahui muridnya membunuh lawannya dengan racun sambil dipukuli seperti karung tinju. Dia tidak akan punya wajah lagi. Tidak banyak yang mengetahui hal ini. Awalnya, hanya menara bunga melayang, Mary Woods, dan lembah neraka, tetapi semakin sedikit yang melakukannya, semakin baik. Ini semua untuk menghindari mempermalukan dirinya sendiri. Ketika lelaki tua itu pergi, Jian Suifeng menarik napas dalam-dalam. Meskipun Jian Suifeng yang dipenuhi dengan kebencian menggertakkan giginya saat melihat Zhou Fan perlahan sekarat, bajingan, dia memamerkan kekuatannya di setiap kesempatan dan mempermalukan ketujuh rumah. Baiklah sudah, apakah Anda pikir Anda monster itu, Zhou Fan? Bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Setelah memborgol kepala Xie Tianyang, Jian Suifeng menggelengkan kepalanya. Tianyang, apakah kamu tahu betapa berbahayanya itu? Tidak seperti Yu Guiqi yang suka bermain game dan membuat rencana alih-alih bertindak berdasarkan dorongan hati, Vicious Pilking akan menyerang apapun yang membuatnya tidak senang dengan impunitas, bahkan terhadap rumah lain, tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Xie Tianyang menggigit bibirnya dan menghela nafas tanpa daya. Kamu pasti tuan muda Sword Marquise Abode. Xie Tianyang menoleh untuk melihat Dong Xiaowan berlutut di kakinya. Saudara Song Yi telah diracuni oleh Pilking Hall, tolong selamatkan dia. Xie Tianyang menatap Zhou Fan lalu Jian Suifeng, tetua ke-8, bisakah kita menyelamatkannya? Anda pikir ada orang di dunia ini yang bisa menyembuhkan racun Pilking Hall? Jika ada, itu tidak akan tumbuh menjadi sosok yang begitu menakutkan. Jian Suifeng menggelengkan kepalanya. Tianyang, jangan main-main dengan masalah orang lain. Xie Tianyang menyaksikan Dong Xiaowan dengan putus asa. Maafkan aku, Nona, aku tidak bisa membantunya. Dan pergi dengan Jian Suifeng. Dong Xiaowan menangis saat dia menoleh ke kakaknya. Dong Tianba menghela nafas. Pada akhirnya, adik laki-laki tersayang Song menemui ajalnya karena kita. Kami akan mengembalikan tubuhnya ke Nightrain City dan menguburnya di sana. Klan Song kemudian akan dinyatakan sebagai kerabat kita. Dong Xiaowan mendengus dan mengangguk. Tunggu, sebuah suara tiba-tiba menghentikan mereka. Cucu muncul, dia telah diracuni oleh Rainbow Cloud Palm. Jika Anda menyentuhnya, Anda juga akan menderita. Apa? Keduanya mundur beberapa langkah. Dong Xiaowan menyaksikan cucu dengan sedih. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa begitu saja meninggalkan tubuh kakak Song di sini. Tinggalkan dia padaku. Aku akan menyembuhkannya. Cucu mengikat Zhou Fan dengan pita dan menghilang, meninggalkan Dong bersaudara dengan syok. Kediaman pedang Marquise dari 7 rumah bangsawan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, seorang wanita udik bisa. Keduanya tidak bisa membuat kepala atau ekornya, tapi Zhou Fan yang paling kaget. Dia mengamati 3 racun dalam tubuhnya bergabung dan selalu berubah, memperkuat toksisitasnya. Apakah ada metode lain yang bisa menghilangkannya selain Demon Transformation Art? Mungkin, tebakannya membuatnya bersemangat. 15 menit kemudian, di daerah kumuh, cucu membaringkan Zhou Fan di ranjang tanah dan tangannya berkedip dengan botol. Begitu dia membuka sumbatnya, aromanya menyebar kemana-mana di dalam ruangan. Zhou Fan terkejut namun meski matanya dekat, mereka masih gemetar. Inilah yang dia kejar sejak awal, harta surgawi, bodi jade sap. Setetes hijau mendarat di bibir Zhou Fan, meluncur di mulutnya. Pada saat itu, Zhou Fan merasakan vitalitas tak terbatas melonjak semakin tinggi di tubuhnya, membungkus setiap inci tubuhnya. Dia sangat bahagia, tetapi kesedihan di hatinya mengerdilkannya. Kakak, akan lebih baik jika kamu meneteskannya ke telurku. Bab 103, luar biasa. Cahaya hijau menyebar ke seluruh tubuhnya.
ke setiap serat rusak yang ditinggalkan oleh racun. Dalam 6 jam, wajahnya tidak lagi terlihat sakit. Zuo Fan merasa obat itu melakukan tugasnya dan memalsukan napas lemah, seolah-olah dia baru saja sembuh. Dia bergumam sepanjang waktu untuk membuat kondisi lemahnya bisa dipercaya. Cucu sedikit mengangguk dan membantu Zuo Fan duduk di tempat tidur berpemanas. Dia duduk di belakangnya, melepaskan cahaya perak dari tangannya saat dia meletakkannya di punggungnya. Menggigil karena hawa dingin yang tajam, Zuo Fan merasakan yin dingin merembes ke dalam tubuhnya dan mengalir melalui meridiannya untuk membersihkan racun yang tersisa. Tubuhnya memiliki sedikit racun sejak awal, dan keracunan yang dia tunjukkan di permukaan sudah dibersihkan berkat body jade sap. Jika proses ini berlanjut, kucing akan keluar dari kantong. Tidak ada yang akan takut Pilking Hall jika racun mereka dihilangkan dengan mudah. Lebih jauh lagi, dengan seberapa berpengetahuan cucu tentang racun Pilking Hall, jika setetes body jade sap cukup untuk menyembuhkannya, dia tidak akan mengikuti penyembuhan. Zuo Fan mengerutkan kening saat ini. Tidak, aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku tidak bisa membuatnya menyadari kebenarannya atau aku akan terungkap. Jadi Zuo Fan menggunakan seni transformasi iblis untuk menghilangkan energi yin. Cucu terkejut, mengira racun itu membalas usahanya sehingga dia menambahkan lebih banyak kekuatan. Zuo Fan mengubah metode kultivasinya agar sesuai dengan kecepatannya mendorong Yuan Qi ke dalam tubuhnya sampai, pada titik tertentu, cucu merasakan Yuan Qi-nya bergerak tanpa hambatan melalui tubuhnya. Namun, cemberut ringan menghiasi wajahnya. Aku tidak percaya racun Pilking Hall telah mencapai ketinggian seperti itu. Racun dari masa muda membuat saya mengeluarkan begitu banyak energi untuk menghilangkannya. Zuo Fan diam-diam tertawa, membuka kelopak matanya dan berpura-pura lemah dan sakit. Di mana saya? Zuo Fan menoleh, bingung. Tapi dia menangis kegirangan saat melihat cucu. Saudari cucu, akhirnya kau kembali. Saya pikir Anda marah kepada saya dan tidak akan pernah berbicara dengan saya lagi. Cucu sedikit tergerak. Tak terbayangkan anak laki-laki ini begitu bahagia melihatnya, bukannya lega dia masih hidup. Ini adalah bukti nyata bahwa dia menempatkannya jauh lebih tinggi di hatinya daripada kesejahteraannya sendiri. Merasa hangat di dalam, cucu mengangkat alis sambil tersenyum, tentu saja aku marah. Anda, seorang kultivator tubuh, menghancurkan Yan Fu ke keadaan seperti itu, dan Anda masih berani memalsukan kelemahan di hadapan saya. Bicaralah, apa tujuanmu? Hehehe, aku tidak punya. Hanya saja ketika saya melihat Anda untuk pertama kalinya, Anda menunjukkan sikap yang begitu galak terhadap saya. Tapi aku tahu kamu adalah orang yang baik, menerimaku meskipun ada masalah. Itu sebabnya saya ingin dekat dengan Anda, memahami Anda dan menjadi teman Anda. Cucu menatapnya lama dan senyum tersungging di wajahnya. Ya benar, siapa yang akan percaya padamu? Saya melihat pertarungan Anda dengan Yang Fu. Kamu sangat ganas dalam seranganmu, menggunakan bahasa kotor juga. Itu kebalikan dari apa yang akan dilakukan tuan muda yang halus ketika mencari penghiburan. Zuo Fan mengarahkan matanya ke kiri dan ke kanan saat dia menghela nafas di dalam hatinya. Cucu bijaksana untuk mengetahui sifat asli seorang pria hanya setelah satu pertempuran. Apa yang dia katakan itu benar. Mengapa seorang kultivator iblis yang kejam akan bertindak baik jika bukan karena kepentingan dirinya untuk tumbuh lebih kuat? Dia selalu merasa bahwa hanya minggu yang akan mengandalkan faksi, sedangkan yang kuat berdiri sendiri. Itu sama untuk binatang spiritual. Paket hanya ada dari binatang spiritual tingkat rendah sementara binatang tingkat 5 dan 6 adalah soliter. Karena begitu Anda memiliki kekuatan, Anda tidak membutuhkannya untuk mencari perlindungan.
Tapi bagaimana dia harus menjawab cucu? Merenung sejenak di dalam hatinya, Zuo Fan memperhatikan tatapan cucu padanya. Saat itulah inspirasi muncul dan dia diam-diam tersenyum. Kakak Dong, sekali lagi terima kasih atas keterampilan mengejar gadismu. Hahaha, saudari cucu, kamu benar-benar ingin aku mengatakannya. Dengan tawa konyol, Zuo Fan menggaruk kepalanya dengan malu. Hati cucu semakin curiga. Matanya menjadi tajam. Katakan padaku, apakah tujuanmu untuk mendekatiku adalah sesuatu yang tak terkatakan? Itu tidak penting, hanya saja, aku menyukaimu. Zuo Fan menggaruk hidungnya, tersipu. Saudari cucu, kamu benar, aku tidak terlalu maju saat berteman dengan siapapun, kecuali wanita cantik. Mata tak berdasar Zuo Fan menatap cucu dengan emosi. Dia begitu terpana sehingga semburat kemerahan menyebar di pipinya. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana penampilanku, jadi kenapa kamu tahu aku cantik? Cucu mulai merasa gugup saat dia tergagap. Zuo Fan diam-diam santai, inisiatif kembali ke bidang saya. Terima kasih, Saudara Dong. Terima kasih atas pengalaman mengejar rok Anda. Zuo Fan senang di dalam, tetapi wajahnya pusing. Saudari cucu, sudah kubilang, matamu memesona. Saat aku melihat mereka, aku tahu kamu cantik. Sesat, mata tidak ada hubungannya dengan penampilan seseorang. Cucu menoleh, takut bertemu dengan tatapan Zuo Fan. Zuo Fan tertawa pendek dan menekan keunggulannya. Siapa yang mengatakan itu? Kata ibu, semakin cantik matanya, semakin cantik wanita itu. Ibumu berbicara omong kosong. Benar-benar. Lalu mari kita lihat. Zuo Fan meraih kain cucu yang menutupi wajahnya. Dia terkejut sesaat sebelum melarikan diri ketakutan. Jangan, aku mengerikan. Saya tidak ingin menakut-nakuti Anda. Jika kamu mencobanya lagi, aku akan marah. Cucu berubah menjadi kelinci ketakutan yang diburu oleh harimau ganas, berlari ke sudut ruangan dan tersipu panik. Adapun ancamannya, itu tidak memiliki kekuatan. Nyatanya, itu lebih bermartabat daripada sikap dingin dan tidak berperasaannya yang biasa. Zuo Fan tercengang, kakak, aku tidak akan memukulmu. Apa yang sangat kamu takutkan? Cucu tampaknya telah memulihkan dirinya yang biasa setelah mendengar dia berbicara. Dia menggelengkan kepalanya, jangan bercanda seperti ini lagi. Terlepas dari alasanmu untuk mendekatiku, aku akan segera meninggalkan tempat ini. Sepertinya kita tidak akan pernah bertemu lagi. Apa? Meninggalkan? Zuo Fan terkejut. Dia akhirnya menemukan bodi jade sap ini dan sekarang dia ingin pergi. Kemana saya pergi mencari obat surgawi? Di mana? Zuo Fan berseru. Aku tidak akan memberitahumu bahkan jika kamu bertanya. Cucu berbalik dan pergi. Ini terakhir kali kita bertemu. Langkahnya semakin lama semakin redup. Mata Zuo Fan sekarang berkilat dengan jejak resolusi. Dia harus berjuang untuk bodi jade sap jika dia masih menginginkannya. Tapi lawannya adalah seorang ahli surga yang mendalam. Perkelahian yang berisik mungkin akan pecah dan lebih banyak ahli akan datang. Pada saat itu, nasibnya telah ditentukan. Niat membunuh melintas di matanya dan pura-pura enggan dalam suaranya. Saudari cucu, jangan pergi. Aku tidak ingin jauh darimu Zuo Fan berpura-pura lemah saat dia bangun, hanya untuk jatuh ke depan. Bahkan terlempar dari tebing setinggi 100 meter tidak akan merusaknya dengan kultivasi bone temperingnya dalam kasus normal. Tapi wanita adalah wanita. Hati cucu menjadi lembut dan berada di sisinya untuk mendukungnya. Tapi Zuo Fan menyeringai jahat saat dia mencakar cucu. Dia akan memaksanya untuk menyerahkan bodi jade sap. Jika tidak, dia akan mengoreknya dari mayatnya yang dingin. Zuo Fan tidak baik, memukul bahkan yang disebut temannya jika itu yang terjadi.
Karena dia adalah seorang ahli surga yang mendalam, dia memiringkan kepalanya saat dia mendengar suara dari serangan cepat dan menghindari gerakan Zuo Fan. Cakar melewati lehernya, membawa serta kain menutupi wajahnya dan memperlihatkan kulit yang halus dan halus. Karena serangan pertama tidak berhasil, dia ingin melanjutkan, tetapi ekspresi cucu membuatnya tercengang. Menakjubkan. Itulah satu-satunya pikiran di benaknya. Ciri-ciri cucu menjadikannya kecantikan paling sempurna dan paling menonjol yang pernah dilihatnya. Ini bahkan jika dia memasukkan kehidupan masa lalunya. Sedemikian rupa, dia bahkan tidak bisa membayangkan pemikiran bahwa makhluk seperti itu ada. Dia memang peri. Zuo Fan bahkan melupakan tujuannya. Cucu juga kalah. Tidak mendeteksi niat membunuh Zuo Fan. Ekspresi rahangnya yang kendur membuatnya memerah saat air mata menggenang di matanya yang murni. Bang! Tamparan tajam membuat kontak intim dengan wajah Zuo Fan, melemparkannya ke dinding. Dia mengambil kain kasar di tanah dan menutupi wajahnya sebelum pergi. Dengan tetesan air mata bening masih ternoda di lantai. Apa yang terjadi? Zuo Fan menggosok pipinya yang meradang, merasa mustahil untuk melupakan wajahnya. Siapa yang tahu dunia bisa melahirkan kecantikan seperti itu? Saya pikir apa yang saya gunakan sebelumnya adalah sanjungan, tetapi ternyata itu benar. Mata cantik selalu tertuju pada wanita cantik, dan dia adalah yang paling menakjubkan di dunia. Zuo Fan menghela nafas dengan jantung berdebar dan sedih. Tiba-tiba, sesuatu terjadi padanya, dan bergegas keluar. Tapi tidak ada tanda-tanda cucu atau jejak Yuan Qi-nya. Kakak, setidaknya tinggalkan bodi jade sap. Zuo Fan menangis di dalam, sekarang aku kembali ke titik awal. Ledakan semuanya ke neraka. Apa yang saya lakukan melongo bukannya menyerang. Apa aku seorang cabul yang tidak bisa bergerak saat melihat wanita cantik? Zuo Fan mengutuk dirinya sendiri sambil menghela nafas lagi dan lagi. Bab 104, lapisan kedua tahap tempering tulang. 3 hari kemudian, saudara-saudara Dong bertanya-tanya saat mereka melewati daerah kumuh. Kak Song, kamu di mana? Dong Tianba membawa saudara perempuannya ke sebuah rumah rusak di mana dia melihat sosok Zuo Fan melalui lubang di atap. Dia duduk di tempat tidur dengan mata terpejam dalam meditasi. Bro, akhirnya aku menemukanmu. Bagus kau baik-baik saja. Dong Tianba berlari ke arahnya tetapi menabrak dinding tak terlihat dan terlempar ke tanah. Membuka matanya, Zuo Fan menghela napas saat dia berdiri. Dengan semua upaya yang dia lakukan untuk berkultivasi beberapa hari terakhir ini, dia mencapai lapisan kedua tahap tempering tulang. Dia harus berterima kasih kepada 3 racun Yan Fu untuk itu. Racun juga merupakan tonik. Zuo Fan menyempurnakannya dan juga menyerap Yin Yuan Qi cucu yang menghasilkan terobosan awal 1 bulan. Kemajuan ini memperkuat tubuh dan kecepatannya sebesar 10%. Sekarang, rata-rata ahli surga yang mendalam bukanlah apa-apa dan dia bahkan bisa berbenturan dengan para pembudidaya tubuh di tahap surga yang mendalam. Dengan lambaian tangannya, dia melepaskan barisan pertahanan dan berjalan keluar sambil tersenyum. Bro, klan kelas 2 seperti kamu datang mengunjungi rumahku yang sederhana benar-benar membawa cahaya ke rumah yang malang ini. Tolong, berhentilah berpura-pura. Dong Tianba menepuk debu dari pakaiannya. Ada apa dengan rumah ini? Mengapa saya tidak bisa masuk dan malah merasa seperti ditampar? Hahaha, menurutmu ada orang yang bisa masuk begitu saja? Zuo Fan tertawa. 3 hari ini, saya berkultivasi dalam pengasingan dan mengatur barisan pertahanan sehingga tidak ada yang mengganggu saya. Apa, kamu tahu arah yang aneh? Dong Tianba melompat, kedua matanya menatap Zuo Fan dengan kaget. Bro,
jika aku sudah lama tidak terlibat dalam kejahatan denganmu, aku akan berpikir kamu adalah orang yang berbeda. Kami belum bertemu satu sama lain selama beberapa tahun dan tidak hanya kekuatan Anda melonjak tetapi Anda juga berpengetahuan luas dalam susunan serta memiliki keterampilan pemurnian. Dong Xiaowan menatap dengan matanya yang cantik ke arah Zuo Fan dalam pemujaan. Tertawa terbahak-bahak, Zuo Fan buru-buru menjelaskan, "Kakak Dong, jangan menggodaku. Dulu aku begitu sembrono di masa mudaku tapi nona muda Dong dan kakekmu membangunkanku. Yang lalu biarlah berlalu. Kakak Song, ini semua salahku." Pandangan menegur Dong Xiaowan sepertinya mengiring pesan. Padahal, sebenarnya, itu dipenuhi dengan cinta. Dong Tianba mendecakkan bibirnya, "Sukses gemilang adik laki-laki membuatku malu. Saya akan bekerja keras dan suatu hari mencapai ketinggian baru seperti Anda." Hahaha, kultivasi pertama didasarkan pada bakat, kedua pada keberuntungan, dan ketiga pada ketekunan. Jika ada yang bisa menjadi kuat hanya dengan kerja keras, dunia akan dipenuhi oleh para ahli. Zuo Fan tertawa pahit, bakat Dong Tianba hanya akan memungkinkannya mencapai tahap surga yang mendalam. Tanpa keberuntungan, dia tidak akan pernah maju lebih dari itu. Tapi Zuo Fan tidak ingin mengekang antusiasmenya. "Oh, Kakak Song, di mana nona cucu?" Dong Tianba melihat sekeliling, dia bilang dia akan menyelamatkanmu dan benar-benar melakukannya. Dia orang yang aneh. Mengapa saya tidak melihatnya di sekitar? Ceritanya panjang. Zuo Fan menghela nafas. Setelah mengingat bodi Jade Sap dan dipenuhi dengan ratapan, saya memiliki kesempatan yang sempurna dan gagal. Tapi menyesalinya sekarang tidak ada gunanya. Jika surga memberi saya kesempatan lain, saya pasti akan menyerang ketika saya perlu. Zuo Fan dipenuhi dengan tekad sementara Dong Tianba salah paham, dia pergi. Zuo Fan mengangguk sambil menghela nafas. "Bro, kamu menjadi sangat tergila-gila." Dong Tianba menepuk pundaknya, "Tidak apa-apa, kekasih suatu hari akan bersatu kembali. Pastikan untuk tidak membiarkannya pergi lain kali." Zuo Fan tidak mendapat kesempatan untuk menjelaskan saat Dong Xiaowan memelototi kakaknya. Dong Tianba menyadarinya dan mengubah nada suaranya, nona cucu itu pasti pergi karena dia punya kekasih lain. Lupakan dia. Dunia penuh dengan bunga sehingga Anda tidak perlu berhenti pada yang pertama Anda temukan. Mungkin yang sebelum Anda mungkin lebih baik." Dong Xiaowan malu-malu. Zuo Fan menyaksikan tindakan saudara kandung sambil berkedip kaget. "Apakah aku terlihat seperti pria yang mabuk emosi? Satu-satunya penyesalan saya adalah melewatkan kesempatan untuk mendapatkan bodi Jade Sap." Meskipun Zuo Fan tidak menghapus kesalahpahaman, dia terus berbicara. "Kakak Dong, apakah kamu datang ke sini untuk memastikan aku masih hidup dan menendang, atau ada yang lain?" Dong Tianba mengingat alasan kunjungannya dan menutup wajahnya. "Kakak Song, terima kasih telah mengingatkanku, aku benar-benar lupa. Aku datang untuk memastikan kamu baik-baik saja dan, demi keamanan kedua klan kita, untuk membawamu ke suatu tempat." Dong Tianba lalu menarik Zuo Fan. Zuo Fan bingung tapi mengikuti setelah menyadari betapa seriusnya dia. Karena dia kehilangan semua jejak bodi Jade Sap, lebih baik pergi dengan Dong Tianba dan bertanya-tanya. Ketiganya tiba di depan sebuah gedung tinggi. Plakat di atasnya membuat Zuo Fan diam-diam tertawa kecil. Sementara itu, dia memiliki seringai vulgar di wajahnya. "Hehehe, saudara Dong, kamu baru saja mengatakan kamu akan bekerja keras tapi kenapa kamu membawaku ke tempat ini?" "Tempat apa?" Dong Tianba tidak tahu apa-apa. Dengan senyum celaka, Zuo Fan menunjuk ke plakat, "Saudara Dong, jangan pura-pura bodoh. Anda jauh lebih berbudaya daripada saya. Lihat," katanya bro. "BPH." Dong Tianba mengatupkan mulutnya saat dia mengutuk,
tenang, ini kota bunga melayang. Tempat yang diperintah oleh wanita. Menurutmu ada tempat seperti itu di sini? Kalau begitu, Zuo Fan mengerjap ke arah plakat. Dong Tianba melihat ke arah yang dia tunjuk dan hampir menangis. Kakak, silakan lihat lebih dekat, itu gedung Iris. Setelah melihat lama, Zuo Fan memperhatikan saat angin meniup sutra merah itu dan mengungkapkan seluruh plakat. Streeder, mainkan kata-kata. Karakter pertama untuk bordil sama dengan Iris. Ini adalah bangunan Iris, bagian atas dari 15 bangunan di bawah bangunan bunga melayang. Dan pengawas Iris juga tidak lain adalah Kim Chai King. Hahaha, jadi itu gedung Iris. Saya pikir tempat seperti itu tidak berbudaya dan tidak repot-repot mengingat nama sipir dan menyebutnya rumah bordil. Kamu masih mengatakannya. Dong Tianba memelototinya dan menghela napas lega begitu dia menemukan tidak ada yang memperhatikan mereka. Mengucapkan kata bordil di domain Drifting Flowers Edifice adalah bunuh diri. Dong Xiaowan cemberut, semua pria itu sama. Izinkan saya memperingatkan Anda berdua dilarang pergi ke tempat seperti itu lagi. Zuo Fan tertawa datar, jika kamu ingin mengganggu seseorang, cerewetlah pada kakakmu. Mengapa Anda menyamakan saya dengan dia? Kami tidak terkait dan saya berjiwa bebas. Kakak Dong, kenapa kamu menyeretku ke sini? Zuo Fan mengabaikan Dong Xiaowan. Kerutan lebih lanjut menekankan keseriusan di wajah Dong Tianba. Saudaraku, aku telah berpikir panjang dan keras beberapa hari terakhir ini dan menyadari kemalangan kita datang karena menyinggung Xiao dan dari Peony Edifice. Di antara 15 pengawas Iris adalah yang paling ramah dan paling mudah diajak bicara. Saya ingin memintanya untuk membantu menghilangkan dendam ini. Jika tidak, bahkan jika kita mencukur rambut kita dan bersembunyi di biara, kita akan menemui ajal kita cepat atau lambat. Zuo Fan mendengus tapi diam-diam mengangguk. Jika pengawas Iris itu berniat membantu kita, Xiao dan akan ditahan dengan ketat. Dia melakukan semua ini untuk mengungkap identitasku. Lagi pula ini baik-baik saja karena Zuo Fan ingin mengenal pengawas Iris secara langsung, untuk mengetahui seberapa dalam kecurigaannya. Dan apakah pertarungannya dengan Yang Fu berhasil atau tidak untuk mengkonsolidasikan tebakan ini. Zuo Fan mengangguk, bro, kamu sangat teliti. Pengawas Iris jelas merupakan tempat yang harus kita berdua kunjungi. Karena bro setuju maka ayo pergi. Dong Tianba tertawa dan memberikan undangan merah kepada dua wanita muda kondensasi Qi yang berjaga. Dong Tianba membungkuk 90 derajat saat dia menawarkannya. Tolong umumkan bahwa Dong Tianba dan Dong Xiaowan bersama Song Yu dari klan Song telah datang untuk mengunjungi pengawas Iris. Menurutmu semudah itu bagi klan kelas 2 dan 3 untuk masuk? Gadis itu mendengus. Dong Tianba merah padam karena marah, tetapi busurnya tidak bergeming di bawah tatapan menghina gadis itu. Dong Xiaowan mengunyah bibirnya dan menghela nafas. Dia merasa kasihan pada kakaknya tetapi tidak ada cara lain. Ini adalah penerimaan yang diterima semua klan di luar 7 rumah. Zuo Fan tidak dikenal karena kesabarannya, masuk saat Dong Xiaowan terganggu. Nyonya, apakah kamu kenal Xiao dan? Salah satu dari mereka memandang Zuo Fan, dia adalah kakak perempuan kami. Apa, kamu kenal dia? Dia dari Peony Edifice sementara ini Iris Edifice. Kami tidak akan mengumumkan kedatanganmu bahkan demi dia. Hahaha, itu sama sekali bukan niatku. Tapi pernahkah kamu mendengar? Dia ditelanjangi oleh seorang pria di tengah jalan, hanya menyisakan celana dalamnya. Kelopak mata keduanya berkedut saat mereka mengangguk. Hehehe, pria itu tidak lain adalah aku. Zuo Fan tersenyum jahat, apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa jika kamu tidak mengumumkan kedatangan kami,
aku akan melepas pakaianmu di siang bolong. Keduanya mundur, beraninya kamu. Ini gedung Iris. Apakah ada perbedaan? Zuo Fan menatap mereka tepat di mata. Niat membunuhnya melonjak dan riak jiwa menyapu keduanya. Para wanita menggigil, ketakutan mencengkeram hati mereka. Tunggu di sini. Aku akan pergi membuat pengumuman. Tidak dapat menahan tatapan dinginnya, seorang wanita berlari ke dalam, meninggalkan yang lain menggigil. Dong Tianba menghela nafas. Sejak dia bertemu Song Yu lagi, Dong Tianba merasa dia adalah orang yang berbeda. Tidak hanya dalam kekuatan tetapi juga dalam karakter, bahkan tidak menempatkan 7 rumah di matanya. Inilah sebabnya dia membawa saudara perempuannya untuk mengawasi saudara laki-lakinya ini. Tapi dia tidak hanya mengabaikan tindakannya, yang terakhir sekarang mencari masalah. Kami datang ke sini untuk mencari suaka. Dan Anda datang untuk meminta bantuan dengan sikap itu. Beruntung jika mereka tidak membantai seluruh klanmu. Tidak hanya Zuo Fan acuh tak acuh, tetapi dia juga memiliki ekspresi bangga terpampang di wajahnya. Bro, terhadap orang-orang sok kecil ini, ketakutan adalah solusi terbaik. Hehehe. Kamu, Dong Tianba menghela nafas. Dia hanya bisa berharap penjaga lantai Iris cukup berpikiran terbuka untuk mengabaikan ini. Bab 105, Akar Bodi. Saudara-saudara Dong menunggu dengan gugup sementara Zuo Fan terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Wanita itu segera kembali dan berbicara dengan nada ketakutan, pengawas akan menemuimu. Oh bagus, terima kasih. Dong Tianba membungkuk lalu bergegas masuk menyeret adiknya. Zuo Fan menyombongkan diri dengan cara yang paling lambat dan lesu, menyeringai pada para wanita dan memberi mereka jari tengah saat dia lewat. Para wanita melangkah mundur ketakutan, dan hanya mendapatkan semacam jaminan ketika dia pergi. Hei, apakah kamu juga melaporkan betapa vulgar Pang itu? Wanita lain bertanya. Yang pertama cemberut, kakak, aku melakukannya, berulang kali. Lalu mengapa pengawas membiarkan mereka masuk? Dia seharusnya mengirim seseorang untuk menggantikannya. Wanita lainnya hampir menangis, kakak, jangan katakan itu, tidak ada gunanya. Tahukah Anda apa yang dikatakan pengawas ketika saya menyebutkan perilakunya yang tidak senonoh? Apa? 4 kata, jangan memprovokasi orang gila. Apa? Wanita satunya ketakutan sekarang, matanya terbelalak seperti piring. Dia tidak tahu identitas Zuo Fan tetapi pengawas mereka benar-benar merekomendasikan untuk tidak menyinggung perasaannya. Apakah dia dari 7 rumah? Itu tidak mungkin. Undangan tersebut dengan jelas menyatakan klan Dong dan Song. Klan Dong adalah klan tingkat kedua, dan Song adalah klan tingkat ketiga. Tidak masuk akal untuk membiarkannya lepas kendali. Ini adalah pemikiran orang-orang yang belum menyaksikan kebrutalan dan kebiadaban Zuo Fan yang terkenal itu. Orang gila tidak menakutkan, tapi orang gila berkepala babi menakutkan. Zuo Fan menyamar sebagai Song Yu ketika dia datang ke kota bunga melayang, tetapi sikapnya sembrono dan aneh seperti biasanya. Bagaimanapun, masalahnya akan menimpa klan Song. Jadi, dia bebas untuk menjadi lebih berani dari sebelumnya. Dengan insentif ini, dia menjerumuskan murid Mary Woods ke dunia yang terluka, membumbui pertunjukan dengan mempermalukan murid Peony Edifice, dan kemudian mencemari murid Pilking Hall saat tirai jatuh. Dia tidak menunjukkan keringanan hukuman kepada salah satu dari mereka, meskipun mereka berasal dari 7 rumah. Namun, dengan semua masalah menumpuk di kepalanya, dia sama sekali tidak tertarik dengan bahaya yang dia bawa pada klan Song. Bahkan pengawas Iris tidak mau main-main dengan orang gila seperti itu, yang tidak keberatan dengan akibatnya. Tidak apa-apa jika dia tidak peduli dengan hidupnya, tetapi orang lain yang dekat dengannya. Ini
Ini adalah fakta yang menjadi jelas ketika dia mengalahkan Yan Fu. Qin Cai Qing dengan demikian memperingatkan muridnya untuk menghindari sesuatu yang jelas akan dia sesali. Namun keduanya tidak mengetahui keseluruhan cerita, jadi mereka mengira Zuo Fan adalah seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa dengan latar belakang yang dalam yang bahkan memengaruhi pengawas mereka. Zuo Fan sudah lama meramalkan kemungkinan seperti itu. Satu-satunya orang yang benar-benar menakutkan adalah orang-orang yang keras kepala dan keras kepala yang bahkan rela mengorbankan nyawa mereka. Di mata orang-orang yang menyaksikan pertempurannya dengan Yan Fu, dia adalah seorang pria yang pernah mati. Dan ini hanya berhasil meningkatkan perilaku egoisnya alih-alih meredamnya, semakin menghilangkan banyak masalah. Menindas yang lemah dan menakuti yang kuat, bersama dengan mempertahankan diri adalah hukum yang dipatuhi oleh semua, baik yang kuat maupun yang lemah. Bahkan 7 rumah harus berpikir 2 kali saat mengacau dengan bagal keras kepala ini, bahkan jika mereka mengira dia di bawah mereka. Dengan seringai pengecut di wajahnya, Zuo Fan terkekeh di dalam hatinya. Dia bertemu tanpa halangan saat dia berjalan dengan sepasang saudara kandung ke ruang penerima pengawas Iris. Dia sudah duduk di sana dan menyaksikan dengan kagum Zuo Fan melangkah masuk. "Tolong, duduk. Aku tidak akan berani." Dong Tianba menyeret saudara perempuannya ke busur sementara Zuo Fan duduk di kursi. "Terima kasih banyak." Dong Tianba ketakutan setengah mati, hampir menangis. "Ledakan semuanya ke neraka. Anda berada di rumah orang lain. Jika kau membuatnya kesal, bukan hanya klan Song yang terkubur. Aku memohon padamu selama ini untuk bersikap. Jika aku tahu kamu kurang ajar ini, aku tidak akan pernah membawamu." Dong Tianba mengeluh dalam benaknya saat dia bergegas untuk menebus kesalahan. "Tolong abaikan dia penjaga lantai. Adikku gegabah dan tidak beradab. Tolong jangan salahkan dia." "Hahaha, Tuan Muda Song jujur pada dirinya sendiri, mengapa aku menyalahkannya? Juga, kalian berdua bisa memberikan kesopanan dan duduk," kata Qin Cai Qing sambil tersenyum. Dong Tianba menyeka dahinya dan menarik adik perempuannya ke kursi, sambil tidak lupa untuk menatap Zuo Fan. Zuo Fan mengabaikannya, tentu saja, karena dia bahkan tidak melihatnya. Dong Tianba menghela nafas, wajahnya tegang seperti di pemakaman. Qin Cai Qing terkikik, matanya tertuju pada mereka. "Tuan Muda Dong, ini bukan dunia bawah. Santai, cobalah menjadi seperti Tuan Muda Song." Dong Tianba saat itu melihat Zuo Fan sedang menggigit buah acak yang diambilnya dari meja. Kelopak mata Dong Tianba berkedut, dia terlalu nyaman. Ini bukan rumahmu, tahu. Tapi dia hanya menyimpannya untuk dirinya sendiri ketika dia melihat keadaan tenang Qin Cai Qing. Mereka bilang pengawas Iris adalah orang yang ramah, tapi menurutnya tidak sampai sejauh ini. Dia sangat ramah sehingga mudah untuk menangani masalah kita. Dong Tianba membungkuk sekali lagi dan berbicara dengan nada muram. "Pengawas, kami bertiga datang dengan permintaan." "Bicaralah." Qin Cai Qing tersenyum. "Pengawas, beberapa hari yang lalu kami menyinggung Nona Xiao Dandan dan ini membuat kami ketakutan 2 hari terakhir ini. Ini mungkin lancang bagi saya, tetapi saya ingin meminta pengawas untuk menengahi, untuk menghilangkan dendam di antara kita. Klan Song dan Dong akan selamanya berterima kasih padamu. Saya mengerti masalah ini dan dandan yang berlebihan. Saya pasti akan meluruskannya." Qin Cai Qing mengangguk, lalu tersenyum pada Zuo Fan. "Namun, aku merasa penasaran tentang sesuatu. Mereka mengatakan Tuan Muda Song terkena Rainbow Cloud Palm Pil King Hall Yan Fu karena dandan. Bagaimana dia kembali berdiri setelah hanya beberapa hari? Racun Pil King Hall tidak mudah dihilangkan." Dong Tianba membeku sesaat, lalu melirik Zuo Fan. Cucu adalah teman Zuo Fan dan terserah dia jika dia ingin mengungkapkan keterlibatannya.
Jika dia membuat komentar yang ceroboh dan mengundang bencana di kemudian hari, adik laki-lakinya yang tersayang akan menyalahkannya selama sisa hidupnya. Zuo Fan mengangguk puas. Dong Tianba adalah kambing hitam keluarga, tetapi dia memiliki fitur penebusan, hatinya yang setia. Adapun cucu, Zuo Fan juga berpikir untuk menanyakannya. Qin Cai Qing adalah seorang pengawas dan harus mengetahui tentang bodi jade sap dari pakar surga yang mendalam cucu. Dia singkat dan belak-belakan, saya bertemu dengan seorang wanita yang menutupi wajahnya yang menghilangkan racun dengan cepat. Seorang wanita menutupi wajahnya. Qin Cai Qing terkejut. Ya, saya bertemu dengannya di daerah kumuh, seorang wanita yang menyebut dirinya cucu. Orang-orang di sana memanggilnya wanita momok. Zuo Fan memusatkan perhatiannya pada Qin Cai Qing, menyadari kecurigaan di matanya. Saat itulah kesadaran tiba-tiba menguasai dirinya, tetapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Hahaha, Tuan Muda Song beruntung memiliki pertemuan seperti itu. Masa depanmu tidak akan terbatas. Zuo Fan menyipitkan mata, aku hanya bisa berharap. Dari pembicaraan santai keduanya, cucu bukanlah topik yang menyakitkan. Dong Tianba takut dia memiliki konflik dengan bangunan bunga melayang yang akan memengaruhi pembicaraan hari ini. Tangannya bersinar dan karang sebesar manusia muncul, bersinar merah samar. Item ini sangat langka, bahkan Zuo Fan mengangkat alis. Tidak ada gunanya bagi para pembudidaya, tetapi nilainya berasal dari kelangkaannya. Itu bernilai lebih dari 100.000 batu roh. Dong Tianba membungkuk lagi, kalau begitu terimalah ini untuk masalahmu, pengawas. Aku menerima kebaikanmu, tapi ambil kembali bersamamu. Aku akan menangani Dandan dengan cara yang sama. Qin Cai Qing bahkan tidak melirik karang. Dong Tianba membungkuk lagi dengan panik, ini hanyalah tanda penghargaan saya. Silakan ambil, atau saya tidak akan dapat menemukan kedamaian. Omong kosong. Kekayaan diberikan sebagai imbalan atas bantuan. Jika Anda tidak mengambilnya, bagaimana saya tahu Anda akan melakukannya? Jika Anda mengabaikan ini setelah kami pergi, gadis sialan itu akan membakar klan kami ke tanah. Dan Anda bahkan mungkin tidak mengetahuinya. Tidak, kemungkinan besar kamu sudah melupakan kami saat itu. Setidaknya mengambil hadiahku seharusnya mengingatkanmu tentang keadaan buruk kami setiap kali kamu melihatnya, bukan? Dong Tianba mengutuk di dalam. Qin Cai Qing memahaminya dan menggelengkan kepalanya saat dia mengambil barang itu. Baru saat itulah Dong Tianba tersenyum lega. Qin Cai Qing bertepuk tangan dan seorang murid membawa anggur. Para tamu dari jauh, Anda memberi saya hadiah yang sangat besar. 3 botol anggur 100 bunga ini adalah spesialisasi bangunan bunga melayang kami yang membantu dalam kultivasi seseorang. Terimalah hadiahku. Kita tidak mungkin menolak keramahan penjaga lantai yang murah hati. Dong Tianba tertawa sambil menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri. Zuo Fan dan Dong Xiaowan bersulang dan minum anggur yang luar biasa. Dong Tianba memuji tetapi menjatuhkan diri di atas meja, tak sadarkan diri pada detik berikutnya. Hal yang sama berlaku untuk Dong Xiaowan, sementara Zuo Fan adalah satu-satunya yang tidak mabuk. Mengangkat alis, dia tersenyum, pengawas, apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan kepadaku? Qin Cai Qing memberinya tatapan memuji dan mengangguk, kamu pintar. Aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Lakukan dengan baik dan kalian berdua bisa meninggalkan kota bunga melayang dengan aman. Gagal, dan klanmu akan segera mengikutimu ke kuburan. Apakah itu ancaman? Zuo Fan mengangkat sudut mulutnya menjadi seringai jahat. Qin Cai Qing menggelengkan kepalanya, tidak. Sebuah fakta. Aku tahu kamu pria yang kurang ajar dan tak kenal takut. Tapi bukankah kamu datang ke sini untuk menyelesaikan masalah dengan Dandan? Jika Anda tidak melakukan ini untuk saya juga tidak akan membantu Anda.
Dan dengan temperamen gadis itu, kedua klanmu tidak akan memiliki masa depan. Zuo Fan menyipitkan mata, ayo dengarkan. Dan jika saya tidak bisa melakukannya, saya kira Anda akan tetap menghancurkan kami. Nada riang Zuo Fan sepertinya mengatakan dia tidak peduli. Tapi Qin Cai Qing menganggap ini sangat aneh. Siapa di dunia ini yang tidak peduli dengan nasib klan mereka? Orang gila sejati. Pria ini tidak bisa dikendalikan. Qin Cai Qing diam-diam menghela nafas sementara wajahnya tetap tanpa ekspresi. Aku tidak menanyakan hal yang mustahil. Aku hanya ingin kau mencuri sesuatu dariku. Apa? Zuo Fan menguap. Harta karun tuan bangunan kita, akar bodi. Datang lagi. Akar bodi. Qin Cai Qing mengulang. Matanya terbelalak, hati Zuo Fan sangat gembira. Bodi root mengumpulkan esensi bumi dan mengubahnya menjadi esensi kehidupan dalam bentuk bodi jade sap. Siapa yang akan melihat ini datang? Dia baru saja kehilangan jejaknya di bodi jade sap dan sekarang dia memiliki petunjuk tentang akar bodi. Sialan, ini takdir, hahaha. Zuo Fan terkekeh di dalam, matanya berkilat penuh minat. Bersambung.